tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban ya masyarakat, ya, khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini, rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman semi permanen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Api yang tertiup angin dengan cepat menghanguskan 35 unit bangunan semi permanen. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya aktivitas membakar sampah yang dilakukan oleh warga. 19 unit mobil pemadam kebakaran serta 95 personil dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Akibat kebakaran ini, petugas menemukan jasad seorang warga yang sudah terpanggang di puing bangunan. Diduga korban terjebak dan tak dapat menyelamatkan diri saat tengah mencari cucunya. Dan kita luncurkan kelurahan untuk sekarang 19 unit. Dan satu kita temukan korban yang bernama Bapak warga, usia sekitar 65 tahun. Nah, sekarang korban sudah dibawa ke Palang Hitam. Selanjutnya kita masih saat ini menyelesaikan pemadaman. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sidang kode etik Teddy Minahasa digelar mulai jam 9 pagi di gedung TNCC Mabes Polri. Total ada 14 saksi yang hadir dalam sidang, 1 diantaranya adalah saksi ahli. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan sangkaan, pemeriksaan saksi, dan putusan nasib Teddy Minahasa di Polri. Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Keterlibatan Teddy terendul setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa disebut memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara untuk menukar 10 kg sabu dengan tawas. Namun Dodi hanya menyanggupi 5 kg. Narkotika ini berasal dari barang bukti 41,4 kg sabu yang disita oleh Polres Bukit Tinggi pada Mei 2022. Teddy Minahasa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas perintah Kapolri yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022. Pada 18 Oktober, 5 anggota Polda Sumatera Barat dipanggil atas dugaan penghilangan barang bukti narkoba. Pada 24 Oktober, bawahan Teddy yaitu Dodi Prawiranegara dan Samsul Ma'arif menawarkan diri untuk menjadi justice kolaborator untuk mengungkap kasus yang melibatkan Teddy Minahasa. Sidang ketiganya pun mulai digelar. Saat persidangan, Teddy sempat berkilah penukaran narkoba ini untuk menjebak rekannya yang bernama Linda. Namun majelis hakim memutuskan Teddy Minahasa bersalah. Teddy pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Selain Teddy, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dan mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto divonis 17 tahun penjara. Keduanya juga didenda 2 miliar rupiah.
Sementara terdakwa lain yakni Linda Pujastuti juga divonis 17 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali menyita perhatian publik. Polda Bali memperingatkan warga Bali untuk tidak sembarangan menyebarkan video warga negara asing nakal. Pasalnya, tindakan merekam dan memviralkan perilaku bule nakal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Warga pun diminta untuk melaporkan atau bertindak bila menemukan warga negara asing yang bermasalah. Peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga karena ada undang-undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari undang-undang ITE. Pastinya seperti itu. Hingga kini, Polda dan Pemprov Bali sejak Januari telah mendeportasi 129 warga negara asing dan 15 orang ditindak hukum. Pemerintah Provinsi Bali terus mengingatkan wisatawan mancanegara untuk mematuhi peraturan yang ada. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang turis Amerika Serikat tidak berpakaian dan kebingungan di villa kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali direkam oleh warga. Video ini menyita perhatian publik di mana sebelumnya WNA 23 tahun berinisial SELM ini sempat mengamuk usai minum minuman keras dan akhirnya diamankan Satpol PP Badung. Sekda Badung Wayan Adi Arnawa saat dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa Satpol PP Badung sempat menangani WNA yang berulah dengan nekat tanpa busana di depan umum. Tentu kita sangat menyayangkan sekali, kita menyayangkan dan perlu ada langkah-langkah selanjutnya semua komponen, pemerintah, pelaku pariwisata untuk bersama-sama sebisa mungkin untuk menzerokan lagi. Sementara turis tersebut tengah menjalani pemeriksaan medis di RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali, kemudian akan diputuskan kemungkinan dideportasi ke negara asal. Selain itu, seorang wanita warga negara asing asal Jerman, Darya Tuhinski, 28 tahun, tidak berbusana saat pementasan tari di Ubud viral di media sosial. Perempuan ini tiba-tiba masuk ke tengah area pementasan seni tari Ubud. Polisi pun berhasil mengamankan turis asing yang berulah itu. Dari hasil pemeriksaan, turis ini diduga depresi berat. Selama tinggal di Ubud tidak memiliki uang, bahkan menginap di beberapa tempat dan tidak mampu membayar. Pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Denpasar dan pihak keluarga terkait pemulangan ke negara asalnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku mutilasi pria bertato di Solo, Jawa Tengah. Pelaku bunuh korban lantaran dendam dan ingin menguasai harta korban. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus mayat mutilasi yang ditemukan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Pelaku mutilasi mayat bertato naga adalah pria berusia 50 tahun yang sudah ditangkap. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba melawan polisi. Akhirnya, polisi menghadiahi timah panas pada pelaku. Motif pelaku menghabisi korban lantaran dendam dan ingin merampas motornya. Pelaku mutilasi tubuh korban dan buang ke tempat terpisah. Bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal. Kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, diantaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban. Saya takut dan gemetar waktu itu mau motong. Motong? Iya. Gemetar? Gemetar saya. Bukannya kayak gitu? Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya tidak pernah melakukan kayak gitu. Loh, tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong karena Oh, biar saya... nggak ketahuan. 5 orang dari 10 tersangka termasuk kepala desa pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah sudah ditahan. Sementara 5 pelaku lainnya masih akan dipanggil untuk diperiksa penyidik, termasuk seorang oknum Brimob yang belum ditetapkan tersangka dan masih akan dilakukan pendalaman. Sementara itu, kondisi kesehatan korban pemerkosaan saat ini terus menurun.
Menurut pendamping korban sekaligus Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah, Patricia Yabi, korban masih dirawat karena diduga ada infeksi pada rahim korban. Pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan selama beberapa hari. Diduga memang ada karena kesehatan terganggu, memang ada infeksi pada pada rahim korban anak, sehingga nantinya kami sedang menunggu diagnosa dari dokter terkait dengan hasil dari kesehatan korban tersebut. Yang jelas karena saat ini korban sedang dirawat, sehingga memang kita membutuhkan waktu dalam rangka pendampingan lebih lanjut terkait bagaimana kondisi psikisnya karena kejadian yang dialami oleh korban. Pemerkosaan ini terjadi di beberapa lokasi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan berbagai imbalan. Kasus ini terkuak setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban pada Januari 2023 lalu. Sementara saat ini korban alami trauma hingga dirawat di rumah sakit di Kota Palu. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban, ya, masyarakat, ya, khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini, rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tanah sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan Senin kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik termasuk mengawal pemilu 2024. Meski demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional. Soal cawe-cawe ini Jokowi mengartikan tentang momentum negara dalam 13 tahun ke depan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia. Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi.
Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI Polri untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Bukan lagi boleh, tapi harus. Presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya, untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan, karena kan presiden itu atribusinya banyak ya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Sebagai kepala pemerintahan, tugasnya dalam konteks demokrasi adalah memastikan agar ASN dan juga TNI dan aparat keamanan itu bisa netral. Dan itu ditegaskan dengan sangat keras kemarin ya dalam pertemuan kami itu, bahwa harus netral gitu. Dan untuk itu Presiden menjamin agar pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Ya. Nah, namun sebagai kepala negara yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Jangan sampai istilah beliau itu, kita sudah sering terjebak dengan pola begini. Ketika presiden baru kembali lagi ke titik nol, ya sudah naik SD, SMP, SMA, pindah ke pemimpinan nasional, kembali ke SD lagi. Akhirnya nggak maju-maju nih negara kita gitu. Dalam hal itu saya sangat setuju. Ya saya sangat setuju dan melihat berarti bahwa dalam konteks ini Bapak Presiden melihat pentingnya keberlanjutan, kebersinambungan pembangunan dari yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik ke periode selanjutnya. Dan ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu kegelisahan Presiden nggak sih Mas? Dengan digaungkan terus-menerus, apalagi ini kan tinggal menghitung waktu. Presiden Jokowi akan selesai masa jabatannya gitu Mas. Saya nggak melihat kegelisahan ya, tetapi lebih kepada tugas beliau sebagai kepala negara ya, untuk memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan lancar. Ditambah lagi, ini hal yang juga publik harus melihat ya, bahwa dari berbagai survei, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kan sangat tinggi, ya, 83,4%. Artinya 83,4% publik puas dengan kinerja dan program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Tanggung jawab beliau memastikan yang 83,4% ini bisa terus menikmati pembangunannya, ya, dan tentunya ini harus dipastikan dengan apa? Kepala negara, Presiden Jokowi dalam hal ini mesti ikut campur, ya, dalam tanda kutip ya, ikut campur untuk memastikan semuanya berlangsung dengan lancar. Progres pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah berjalan baik. Nama Nusantara sendiri dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara yang dimulai sejak 2022 lalu ditargetkan selesai pada 2024. Presiden Jokowi pun optimis nantinya upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun 2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersama para menteri bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara usai meninjau 3 titik di IKN. Pembangunannya pun mengusung konsep ekowisata untuk memberikan pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Pembangunan IKN Nusantara bukanlah proyek pembangunan 2 hingga 5 tahun, namun ini merupakan proyek 10 hingga 15 tahun. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dilakukan secara bertahap, termasuk layanan publik. Nantinya IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur dan tercapainya pemerataan pembangunan terutama infrastruktur. Dan tidak hanya menjadi kota pemerintahan saja, IKN Nusantara juga akan menjadi kota bisnis dan edukasi yang serasi dengan alam.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. لبيك لا شريك لك لبيك. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, agar tidak memaksakan diri melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Alasannya karena jemaah haji lansia harus menyimpan tenaga menuju Mekah untuk persiapan puncak haji. Tantangan yang dihadapi oleh petugas haji adalah komunikasi pada saat sosialisasi kepada jemaah lansia. Petugas harus berbicara dengan pelan dan ritme yang lebih lambat agar jemaah mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi sistem door-to-door kepada para jemaah lansia. Petugas mendatangi kamar satu persatu untuk mengimbau jemaah lansia agar tidak melakukan aktivitas berlebihan agar bisa mengikuti ibadah puncak haji di Mekah Al-Mukarramah. Kita ngomong ini harus pelan-pelan. Kadang komunikasi kita mereka tidak paham yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah kalau dalam satu kamar itu misalnya ada 4, satu lansia atau 2, itu teman-temannya membawa nenek ini memang ke masjid. Jadi bisa lah, tapi pelan-pelan. Sosialisasi terus dilakukan petugas agar para jemaah bisa menjaga kesehatan dan siap menjalani puncak ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Kamis nanti ribuan jemaah haji Indonesia akan mengambil mikot atau niat umroh sebelum perjalanan menuju Mekah dari Bir Ali. Petugas pun menyiapkan pos-pos yang akan menerima kedatangan para jemaah. Para petugas jemaah haji Indonesia mengecek 5 pos yang akan menerima para jemaah haji di Bir Ali. 5 kloter atau sekitar 1.899 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mikot Bir Ali pada 1 Juni 2023. Para petugas kemudian akan mengingatkan niat umroh kepada para jemaah sebelum perjalanan menuju Mekah. Pemberangkatan ke Bir Ali dibagi 2 gelombang. Nantinya gelombang pertama diberangkatkan sebanyak 3 kloter pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Sementara gelombang kedua sebanyak 2 kloter pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Beginilah aktivitas sehari-hari Nenek Solati berumur 95 tahun warga desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain bekerja di sawah, setiap hari Nenek Solati juga giat melayani jasa pijat khusus anak-anak di rumahnya. Tak hanya itu saja, Nenek Solati juga gemar merawat ayam di halaman rumah. Pendapatan dari hasil bekerja di sawah dan pijat ditabung dan juga dibelikan hewan ternak berupa sapi. Setelah semangat menabung selama puluhan tahun, hingga di tahun 2018, Nenek Solati menjual seluruh sapi-sapinya agar bisa mendaftar dan mendapat porsi haji. Merasa sangat senang bisa berangkat haji tahun ini, tepat di usia 95 tahun, karena sudah memiliki keinginan pergi haji sejak masih muda. Panggilan haji itu belum senang. Dirantong-rantong. Caranya supaya awaknya tetap sehat ya napa, Mbah? Dibesakan jamu-jamu ngoten cek sehat. Sehari-hari bendintene aktivitasnya teng griya teng napa mawon jenengan? Nggih,
ten saben nggih dadak. Ngeramut ayam. Ngeramuti ayam-ayam niku. Sejak 2018 Mas. Sebelumnya itu ya nabung dulu, nabung lama. Nabungnya itu ya ndak tiap minggu, nabungnya itu ya dikumpulkan dulu. Setelah kumpul sedikit dibawa ke BRI gitu Mas. Ya hasilnya mujid itu Mas dikumpulkan buat haji itu. Karena usianya sudah sangat tua, pada tahun 2020 Nenek Solati mendapat prioritas dari pemerintah untuk berangkat haji. Namun karena pandemi COVID-19, Nenek Solati baru bisa berangkat di tahun 2023. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus Ainus melaporkan. Mujib, seorang tukang becak warga Pagesangan 4 Surabaya ini akhirnya terpanggil untuk berangkat ibadah haji tahun ini. Meski berprofesi sebagai tukang becak, Mujib berhasil mewujudkan tekad dan mimpinya sejak kecil untuk beribadah haji ke Tanah Suci. Pria berusia 70 tahun ini telah melunasi biaya ibadah haji kurang lebih sebesar 55 juta rupiah. Hasil dari menabung sejak 37 tahun silam, tepatnya sejak tahun 1986. Mujib mengaku dirinya termotivasi dari pamannya yang sering naik haji saat Mujib masih kecil. Namun karena tidak diajak, Mujib punya niatan untuk bisa berangkat haji dengan uang sendiri. Sejatinya Mujib mendaftar haji bersama sang istri pada tahun 2011 dan dijadwalkan berangkat pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19 melanda, keberangkatan ibadah haji Mujib dan sang istri ditunda. Sayangnya pada akhir tahun 2020, istri Mujib meninggal dunia hingga tahun ini Mujib berangkat haji sendirian. Yang kemarin itu mau berangkat yang 2020 nggak jadi ada COVID itu. Terus ganti tahun ini? Tahun ini berangkat. Itu sejatinya berangkat sama siapa Bapak? Sama istri kah atau sendiri? Sama istri tapi ibunya sudah meninggal pas dengan COVID itu. Mujib mengaku sangat bersyukur dan bahagia tahun ini dirinya diberi kesempatan untuk berangkat ibadah haji menunaikan rukun Islam kelima. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebanyak 141 calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah gagal berangkat haji tahun ini. Menurut data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, faktor kegagalan berangkat yakni mengalami sakit. Ada juga yang gagal berangkat akibat belum bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Calon jemaah haji yang gagal berangkat ini akan digantikan oleh nomor antrian di belakangnya yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sementara calon haji yang gagal berangkat akan diikutkan tahun depan saat sudah melunasi biaya haji. Terima kasih bahwa calon jamaah haji tahun ini yang tidak bisa melunasi karena berbagai sebab, ini jumlahnya ada 141 orang. Ini dikarenakan ada berbagai faktor, diantaranya ada yang meninggal dunia, ada yang memang kepengen nanti berangkat beserta dengan pasangannya. Jemaah haji asal Kabupaten Banjarnegara berjumlah 821 orang. Rencananya mereka akan berangkat pada bulan Juni mendatang melalui kloter 76, 77, dan 78. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Tiga calon haji kloter 3 ditunda keberangkatannya.
Bupati Oki resmi mengundurkan diri. Sedekah bumi wujud syukur keberhasilan panen petani. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Saya Romi Afiansyah, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 3 jamaah calon haji kloter 3 terpaksa ditunda keberangkatannya karena sakit, yaitu Mursida 91 tahun, Sumiatun 92 tahun, dan Dul Rahman 68 tahun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kementerian Agama merilis hingga hari ini total jamaah yang sudah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang berjumlah 1.075 jamaah, termasuk 15 petugas. 1 jemaah meninggal dunia atas nama Turiah, 71 tahun, dan 4 jemaah masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan. Kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk layak terbang, sehingga Kemenak berharap kondisi yang bersangkutan segera pulih dan dapat segera diterbangkan di kloter selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpesan kepada jemaah haji untuk saling menjaga dan membantu sesama. Jemaah calon haji diminta menjaga kesehatan, fokus beribadah, dan menjaga protokol kesehatan. Herman Deru juga mengingatkan jemaah calon haji terus memakai masker serta menjaga suhu tubuh karena cuacanya begitu panas. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, tiang jembatan yang sering tertabrak kapal kayu besar pembawa muatan atau tongkang mengakibatkan jembatan penghubung desa Muara Baru dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, roboh. Jembatan desa Muara Baru sebagai akses penghubung ke beberapa desa di Kecamatan Makartijaya akhirnya roboh. Pasalnya tiang jembatan sering tertabrak tongkang bermuatan hasil bumi milik warga maupun membawa sandang pangan untuk masyarakat. Robohnya jembatan beton yang telah berusia 3 tahun membentang di atas sungai sepanjang 80 meter tersebut tentu sangat berdampak karena masyarakat kembali kesulitan untuk melaksanakan aktivitasnya. Tidak hanya melalui jembatan, kapal-kapal kayu pengangkut barang juga alami kesulitan untuk melintas. Pasalnya beton yang ambruk ke dalam sungai dapat merusak kapal jika tertabrak saat air sungai surut. Untuk kembali melancarkan dan memudahkan masyarakat beraktivitas, Bupati Banyuasin Askolani meninjau lokasi jembatan dan akan segera memperbaiki jembatan dengan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena ini lalu lintas dari beberapa desa seberang ke kecamatan dan ini sudah 3 tahunan, 3 tahun lebih amblas dan akan segera dibangun. Insya tahun ini mulai itu Bang, menggunakan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nasional. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Satlantas Polres Oku Timur berkoordinasi dengan Polsek Belitang 1 melakukan kegiatan rutin, melakukan pembubaran dan pencegahan balap liar. Polisi juga menghimbau para orang tua agar mengawasi anaknya agar tidak ikut aksi berbahaya. Akhir-akhir ini aksi balap liar semakin marak terjadi di Ogan Komering Ulu Timur. Aksi mereka sangat memprihatinkan karena didominasi oleh pelajar SMP maupun SMA. Setelah diminta keterangan di lokasi, pelajar yang melakukan balap liar tersebut merupakan anak-anak pelajar dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Oki. Aksi anak-anak tersebut terbilang sangat nekat mengingat Kabupaten Oku Timur dengan Kabupaten Oki cukup jauh jarak tempuh perjalanannya.
Aksi balap liar tersebut cukup meresahkan warga Belitang setempat. Selain menimbulkan kebisingan dari knalpot racing, para pemuda berkendara secara ugal-ugalan, sehingga dikhawatirkan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Pada saat ini anak-anak sering sekali melaksanakan aksi balap liar pada malam minggu, sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 2 pagi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar selalu memperhatikan anaknya, tidak memperbolehkan anaknya keluar malam. Pihak kepolisian mengimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi pergaulan dan aktivitas putranya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Oku Timur, Jatmiko Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Bupati Oki resmi mengundurkan diri. Ini Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Ini Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar secara resmi mengundurkan diri sebagai Bupati. Iskandar memilih mundur karena akan maju sebagai bakal calon legislatif RI pada pemilu 2024. Ogan Komering Ilir periode 2019-2024.
Bupati Oki Iskandar secara resmi mengundurkan diri dari jabatan bupati karena akan maju sebagai bakal calon legislatif RI pada pemilu 2024. Pengunduran diri tersebut diumumkan di hadapan rapat paripurna DPRD Oki. Namun Iskandar masih akan bertugas sebagai bupati sampai penetapan daftar calon tetap. Pengunduran diri Bupati Oki merupakan bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu akhir masa jabatan Bupati Oki terpilih 2019-2024 terhitung pada tanggal 31 Desember 2023. Iskandar mengajak semua pihak untuk melanjutkan pengabdian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hari ini saya mengajukan berhenti jadi penghulu. Mudah-mudahan kita bertemu di Senayan. Dan hari ini saya mengusulkan pemberhentian kepada DPRD di rapat paripurna ini untuk tentunya ini mencalonkan DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya Ketua DPRD Oki Abdianto akan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan atas pengunduran diri Bupati Oki. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada saudara Bupati atas segala jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ilir. Semoga karya yang saudara telah ukir menjadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan sejarah jalan DPRD Kabupaten Oki mengapresiasi atas kinerja Bupati Oki selama 2 periode dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa pengabdian yang diberikan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia, Kabupaten Musirawas, dirusak orang tidak dikenal. Ketua DPD Perindo Musirawas melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Musirawas. Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Perindo Musirawas yang berada di Jalan Lintas Mata Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas diduga dirusak orang tidak dikenal Minggu 28 Mei 2023. Pengrusakan kantor Partai Perindo Musirawas yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 yakni papan merek, kantor Partai Perindo, baliho dan atribut Partai Perindo lainnya. Atas kerusakan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Musirawas yang dikenal partai modern yang peduli rakyat kecil gigi berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu mendatangi Mapolres Musirawas untuk melakukan koordinasi serta membuat laporan di sentra pelayaran kepolisian terpadu. Jadi pada hari ini kita mendatangi pihak Polres Musirawas untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengerusakan papan merek dan atribut partai milik DPD Partai Perindo Kabupaten Musirawas yang terletak di Muara Beliti Baru. Terkait dengan ini supaya nanti pihak dari Polres Musirawas bisa segera menindaklanjuti atas perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ketua DPD Partai Perindo Musirawas berharap laporan pengerusakan kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Musirawas segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi pengerusakan kantor-kantor partai lainnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin akan memasukkan materi pengajaran daerah aliran sungai dan gambut ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah dasar. Langkah ini bertujuan untuk mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran anak usia dini untuk turut menjaga lingkungan. Peluncuran diresmikan langsung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Materi tersebut diperuntukkan bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Dengan muatan lokal ini, para siswa dapat lebih mengenal lingkungan ekosistem gambut sebagai salah satu ekosistem khas di Provinsi Sumatera Selatan. Di masa mendatang, mereka akan sadar untuk terus melindungi dan mengelola ekosistem gas dan gambut
secara lestari. Pengembangan materi das dan gambut dalam muatan lokal didukung ICRAP Indonesia dan Forum Das Sumsel melalui PIT Impact. Pengembangan tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan tim pengembang kurikulum, penyusunan kurikulum, dan kelengkapan perangkat ajar, bimbingan teknisi untuk guru kelas hingga pelaksanaan uji coba. Pada akhirnya terbentuk kurikulum muatan lokal das dan gambut yang siap digunakan dalam pembelajaran pada satuan pendidikan. Tentu kita mengharapkan sesuai dengan aturan-aturan dalam Kementerian Pendidikan. Dengan harapan dengan adanya pembelajaran ini, artinya sejak dini sudah dididik para pelajar, para siswa ini untuk cinta, dengan mengetahui karakteristik gambut, kemudian juga mencintainya, kemudian juga memelihara, menjaga, dan memanfaatkannya juga secara bijak. Beberapa sekolah udah jalan, udah. Ya kami tentu sudah nggak ini lagi ya, maksudnya kurikulum sudah selesai, bahan ajar sudah selesai, dan kita sudah mentrainingkan, sudah ditrainingkan ke para pengajar itu ya tentu mungkin bisa dicek ke sekolah-sekolah gitu. Bisa disebutkan beberapa sekolah Pak? Yang paling tidak mungkin di masing-masing kabupaten kita sudah cek 2-3 sekolah ya Pak ya. Ada. Salah satu sekolah. Ekosistem gambut Sumsel adalah sumber daya alam yang penting bagi penghidupan masyarakat. Pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, sekaligus pengembangan das dan ekosistem gambut sebagai potensi daerah. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Sedekah bumi wujud syukur keberhasilan panen petani. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini. Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh berkembang. kita. Ya, Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, 11 piala dalam event Lomba Sangga Pramuka tingkat Provinsi Sumatera Selatan berhasil diraih gugus depan Pramuka SMPN 1 Indralaya. Dari prestasi tersebut, SMPN 1 Indralaya berhasil meraih juara umum. Siswa-siswi Pramuka SMPN 1 Indralaya Ogan Ilir menunjukkan keterampilannya merangkai tongkat menjadi pioneering bervariatif. Selain itu, kepiawaian para pramuda Karana ini dalam baris berbaris juga patut diancungi jempol. Berbagai keterampilan mereka peroleh dari ketekunan berlatih selama 1 tahun penuh. Tak heran jika saat mengikuti lomba sangga dalam event pramuka tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Universitas Sriwijaya, berbagai cabang perlombaan berhasil meraih juara, bahkan 11 trofi penghargaan mereka sabet. Kepala Sekolah SMPN 1 Indralaya Herlina mengatakan siswa-siswi yang ikut dalam ekstrakurikuler ini memiliki kedisiplinan yang tinggi. Berbagai prestasi yang berhasil diraih buat ketekunan berlatih selama 1 tahun. Sedikitnya 50 penghargaan diraih dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Ya, anak-anak kami ini adalah anak-anak yang memiliki disiplin yang kuat, kreativitas, dan kemauan yang keras. Jadi ketekunan mereka ini membuahkan hasil. Masa pandemi 2 tahun yang mereka lalui tidak membuat anak-anak kami semangatnya kendor, tapi justru melambung prestasinya. Ini yang patut kita banggakan. Meski sempat melewati masa pandemi selama 2 tahun lebih, tak menyurutkan semangat mereka berlatih, meningkatkan kreativitas yang terus meningkat signifikan. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Memasuki tanam kembali padi di sawah, warga Desa Dayak Utama, Kecamatan Muara Padang menggelar sedekah bumi. Sedekah bumi rutin digelar sebagai wujud syukur keberhasilan panen, serta berdoa kepada Yang Kuasa agar benih padi yang ditanam kembali menghasilkan panen lebih banyak lagi. Berbagai macam buah dan sayuran hasil panen ditempatkan di dalam wadah berbentuk piramid, ditata dengan baik, rapi dan menarik di Desa Dayak Utama, Kecamatan Muara Padang, Banyuasin. Warga merasa bersyukur dapat hidup tentram di bumi sedulang setudung yang telah menjadi tempat tinggal dan tempat hidup bersama keluarga mereka, sehingga tetap dapat menjaga kelestarian adat, budaya, dan agama. Nasi tumpeng dari masing-masing RT dan tokoh agama maupun pejabat desa disuguhkan untuk dapat dinikmati kebersamaannya saat sedekah bumi berlangsung. Kemeriahan terjadi ketika buah dan sayuran menjadi rebutan warga yang dianggap memiliki berkah tersendiri. Tidak hanya warga desa, pelaksanaan sedekah bumi juga dihadiri oleh Bupati Banyuasin, Askolani, yang sangat antusias mengikuti ritual yang selalu terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat ini. Tentunya budaya yang seperti ini harus terus dilestarikan, karena ini untuk manfaatnya untuk mengingat kita para warisan leluhur kita terhadap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalin silaturahim dengan melaksanakan kegiatan sedekah bumi atau bersih desa yang dilaksanakan pada hari ini. Apa yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan apa juga yang akan dikerjakan tahun depan. Tujuannya satu, sejahtera rakyat. Sedekah bumi mempererat silaturahmi dan rasa kekeluargaan warga karena dapat berkumpul bersama. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz